Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junurihi ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di awal hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai di penghujung surah Al-Maidah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-110. Jadi karena pentingnya ayat yang 110 ini, kami akan mengulangi lagi untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفنت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita baca tadi adalah sebuah gambaran yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua rasul, nanti akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah diterima, tentang tugas-tugas yang mereka emban. Apakah mereka sudah betul-betul menyampaikan amanah itu atau belum? Ayat yang ke 110 ini di antara para nabi dan rasul yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihi salam. Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada ayat yang ke 110 ini berisi tentang mukjizatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat tersebut sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat ini yang pertama bahwa beliau bisa berbicara pada saat masih bayi baru lahir, sebagaimana telah kita nukilkan ayatnya di dalam surah Maryam. Kemudian mukjizat yang kedua di sini adalah beliau mampu menciptakan burung, kemudian burung tersebut ditiupkan kepadanya roh, dan burung itu bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihi salam dapat mengobati orang yang terkena penyakit abros. Abros di sini adalah penyakit sofa, cacar ya. Kemudian juga beliau dapat menyembuhkan orang yang buta. Beliau dapat menyembuhkan orang yang buta. Yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada mengingatkan kembali kepada Nabi Isa. Allah mengatakan iz qala al-hawa wa id auhaitu ila al-hawariyin, dan ingatlah ketika auhaitu, wahyukan, maksudnya ilhamkan kepada al-hawariyin, hawariyin yang pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, an aminu bi, untuk beriman kepadaku, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku. Qalu amanna, mereka dengan mudah tunduk mengatakan kami beriman.
washhad, dan saksikanlah, bi anna sesungguhnya kami ini muslimun, orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk mendakwahi mereka-mereka. Dan Allah ingatkan lagi, iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Dan ingat pula bagaimana pengikut-pengikut setia itu meminta kepada Nabi Isa alaihi salam, mengajukan sebuah pertanyaan, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alayya ma'idatan minas sama'? Adakah atau bisakah atau apakah bisa Tuhanmu wahai Isa menurunkan kepada kami hidangan dari langit langsung? Qalat taqullah. Nabi Isa menjawab, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Memang banyak umat-umat yang terdahulu yang nyeleneh-nyeleneh, ada saja permintaannya. Yang sebelumnya Nabi Musa pun mengalami pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, tak mungkin kami akan mengimani kamu sebelum kami melihat Tuhanmu. Ini umatnya Nabi Musa. Sebelumnya lagi umat Nabi kakeknya. Siapa kakeknya Nabi Musa? Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ditantang oleh siapa? Namrud. Bagaimana sih Tuhan kamu? Tuhan itu adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namrud mengatakan, saya juga bisa. Saya juga bisa melakukan itu. Dipanggillah dua orang, yang satu dibunuh, yang satu didiamkan. Kemudian ditanya lagi, di mana Tuhanmu? Tuhanku di langit, di atas arasy. Kemudian Namrud minta dibuatkan panah yang canggih. Kemudian Namrud ini memanah Tuhan. Tuhan dipanah nih. Dia memanah, kemudian tiba-tiba panah ini berlumuran darah. Apa kata Namrud? Tuhannya Ibrahim telah mati, ada darahnya. Tanya lagi Namrud, Tuhanmu kan sudah mati kan? Enggak. Tuhan itu tidak mati. Tuhan akan senantiasa hidup. Apalagi ciri-ciri Tuhanmu? Tuhanku adalah yang bisa mendatangkan matahari dari sebelah timur, menerbitkan matahari dari sebelah timur, dan menenggelamkan di sebelah barat. Silakan kamu sekarang wahai Namrud, kalau kamu memang bisa lakukan. Ya, nggak mungkin bisa karena dia bukan Tuhan. Akhirnya karena dia malu
berdialog, kemudian tidak bisa memberikan argumentasi, dia menggunakan tangan besinya, bakar Ibrahim. Barangkali ada Tuhan lagi yang akan menolong yang ini. Ternyata Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ juga ada permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Ayah Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Burung ini disembelih semua dan nanti dipisahkan antara kepalanya dengan badannya di 4 bukit atau 4 gunung yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim, serulah burung-burung itu, akhirnya dia datang dan hidup. Ini umat-umat terdahulu banyak yang mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, seperti ini Nabi Isa alaihissalam pun diminta, bisa enggak kira-kira Tuhan menurunkan hidangan dari langit? Yang sebelumnya juga Nabi Musa, ya. Nabi Musa diminta oleh kaumnya supaya Nabi Musa ini berdoa supaya Allah menurunkan makan dari langit. Allah turunkan. Diturunkan manna wassalwa. Jadi madu, ya. Burung yang sudah dipanggang dengan madu yang murni, gitu ya. Mereka tinggal makan aja tiap pagi. Tapi itu pun mereka mengatakan bosan. Itulah umatnya Nabi Musa. Dan demikian juga Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh kaumnya. Hingga jawaban Nabi Isa alaihissalam, ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kalian termasuk orang beriman. Qalu nuridu an na'kula minha. Kaumnya bilang lagi, kami hanya ingin mengetahui dan kami juga ingin makan. Wa tatma'inna qulubuna, supaya kami juga yakin. Kami tidak ragu-ragu lagi denganmu bahwa engkau adalah seorang Rasul. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Supaya hati kami tentram dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata yang benar kepada kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan ini. Nah, bagaimana sikap Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan pertanyaan? Ya, mau gak mau Nabi Isa pun harus meminta kepada Allah. Qala Isa bin Maryam. Pada ayat yang berikutnya, ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Tuhan, anzil alaina, turunkanlah kepada kami, ma'idatan minas sama', hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sehingga akan menjadi hari raya kami, menjadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang yang bersama kami, yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Khairul razikin, Engkau adalah pemberi rezeki yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jawaban. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Sungguhnya aku akan menurunkan makanan itu kepadamu. Tapi dengan syarat faman yakfur
ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Akan tapi ketika ada yang ingkar, aku akan mengazab mereka yang azab tersebut belum pernah aku berikan kepada siapapun di muka bumi ini. Jadi azabnya sangatlah pedih, sangatlah luar biasa. Karena permintaannya ini adalah permintaan yang sangat luar biasa juga. Ini juga termasuk salah satu dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam makanan yang langsung bisa dinikmati, sebagaimana juga dulu umat Nabi Musa alaihissalam yang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menurunkan makanan, akhirnya Allah memberikan makanan kepada mereka. Nah, ini nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini diungkap kembali pada saat beliau berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ditanyalah nikmat-nikmat ini semuanya. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Qalat Aisyah, kana al-qaum a'lamu billahi azza wa jalla man yaqul hal yastati'u rabbuka, walakin hal tastati'u rabbuka. Adalah sebuah kaum umat yang lebih mengetahui tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, hal yastati'u rabbuka, apakah mungkin Tuhan, apakah mungkin Tuhan itu menurunkan makanan kepada kami? Walakin hal tastati'u rabbuka. Ini urusan qiraah ya. Urusan qiraah. Ada yang baca hal tastati'u, ada yang mengatakan hal yastati'u. Bedanya di situlah ya dengan tak. Hal tastati'u rabbuka, ya maknanya adalah sama ya. Wa rawa anha aidan anha qalat kana al-hawariyun, dalam riwayat yang lain adalah hawariyun, pengikut Nabi Isa, pengikut setianya, la yashku anna Allah yaqdiru ala inzali ma'idatan, walakin qalu hal tastati'u rabbuka. Jadi pengikut setia ini tidaklah meragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu menurunkan makanan dari langit. Akan tapi mereka mengatakan supaya kami betul-betul tenteram. Mereka yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keyakinan ini akan bertambah lagi kalau betul-betul mereka melihat bukti gini, bukti yang nyata. Sehingga mereka mengatakan hal tastati'u rabbuka. Wa an Mu'adz bin Jabal mengatakan qala aqra lana nabi sallallahu alaihi wasallam hal tastati'u rabbuka. Mu'adz bin Jabal mengatakan Nabi pernah membaca kepada kami hal tastati'u, bukan hal yastati'u. Nah ini qiraah sekali lagi. Qiraah kan ada qiraah sabah. Qala Mu'adz wa sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam miraran yaqra'u bit-ta. Kami
selalu mendengar Nabi membaca hal tastati'u rabbuka. Jadi menggunakan tak, bukan menggunakan ya. Ini sekali lagi qiraah, salah satu dari qiraah yang mu'tabar, qiraah sab'ah dan qiraah asyarah, bacaan Al-Quran yang berbeda-beda, dan ini semuanya adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan apa gitu. Di sini memang tidak disebutkan makanan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kepada umat Nabi Musa diturunkan apa? Manna wassalwa. Jadi manna wassalwa. Jadi burung yang sudah dipanggang, demikian juga madu yang murni. Nah, di sini ada perkataan takunu idan, untuk menjadi id. Id di situ apa artinya? Hari raya. Atau disebutkan di sini adalah ada yaud, itu untuk kembali. Wa qila subya idan li'anna kulla insani yaudu ila qadri qadri manzilatihi. Jadi dinamakan id karena dia senantiasa akan kembali dan berkumpul bersama keluarganya di rumah, sehingga dikatakanlah id. Taqulu lana idan li awwalina wa akhirina. Ibnu Umar mengatakan pada ayat ini, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah al-munafiqun. Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Wa man kafara min ashabil maidah, dan juga orang yang mengingkari atau orang yang ingkar, orang yang tidak bersyukur dari kalangan umat Nabi Muhammad, Nabi Isa yang diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit. Wa ala fir'aun, demikian juga yang mendapatkan azab pedih adalah keluarga Fir'aun yang tidak beriman. Yang beriman siapa? Istrinya Fir'aun. Ayat yang kita baca dalam surah Tahrim. Sehingga istrinya ini berdoa, Rabbi najini min Fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Doanya istrinya Fir'aun. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhtalafa al-ulama fil ma'idati hal nazalat am la. Para ulama di sini berbeda pendapat apakah Allah menurunkan makanan itu atau tidak. Falladhi alaihi al-jumhur wal haqq. Pendapat jumhur, dan itulah pendapat yang benar, nuzuluha, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, kami akan menurunkan kepadamu. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, ma nazalat wa innama huwa darbu mathalin darbahu Allahu li khalqihi fanahahum an masalatil ayat di anbiya'ihi.
Kalau Imam Mujahid punya pendapat yang lain bahwa sungguhnya Allah tidak menurunkan. Ini sebagai contoh saja, gitu. Sebagai contoh saja, sebagai perumpamaan bagi kaumnya supaya tidak bertanya kepada menanyakan sesuatu hal-hal yang di luar kemampuan para nabi, gitu. Tapi sekali lagi pendapat yang kedua ini lemah. Pendapat yang pertama lah yang benar, yaitu pendapat jumhur ulama. Wa qila wa'adahum bil ijabati falamma qala lahum faman yakfur ba'du minkum al-ayah ista'fu minha wastaghfirullah. Jadi ketika jadi yang menunjukkan bahwa betul-betul makan diturunkan adalah Allah mengatakan siapa yang mengingkari setelah ini betul-betul aku turunkan, maka aku akan mengazabnya. Mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih yang tidak pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas mengatakan inna Isa bin Maryam qala li bani Israil. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sumu 30 yawman summa salullaha ma syi'tum yu'tikum. Fasamu 30 yawman wa qalu ya Isa law amilna li ahadin faqadayna amilna tat'amanna wa idna sumna wa ju'na fad'ullaha yunazila alaina ma'idatan minas sama' fa'aqbalatil malaikati bima'idatin yahmilunaha 'alaiha sab'atu arghifah wa sab'atu ahwat wa wada'uha baina aydihim fa'akala minha akhirun nas kama akala awwaluhum. Nah, kisahnya di sini menurut Ibnu Abbas bahwa kenapa kok mereka minta makanan kepada Nabi Isa supaya Allah menurunkan langsung dari langit? Ya, sebagaimana tadi bahwa untuk membuat tentram hati mereka. Tapi Isa mengatakan kepada mereka, puasalah kamu 1 bulan. Salasina yauman. Setelah kamu puasa nanti mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul mereka berpuasa. Sampai mereka mengatakan, wa inna sumna wa ju'na. Kami puasa dan kami lapar. Nah, karena itu kami ingin sekarang meminta kepadamu supaya Allah menurunkan makanan kepada kami supaya kami tidak capek-capek memasaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat memberikan makanan kepada mereka sab'atu arghifah, ada 7 roti, ya. 7 roti. Wasab'atu akhwat, dan 7 ikan. Enggak tahu 7 roti ini apakah besar atau kita nggak tahu, nggak disebutkan di sini, dan 7 ikan. Kemudian diletakkanlah di hadapan mereka dan mereka pun makan. Jadi orang yang pertama, orang yang terakhir makan sama kenyangnya dengan orang yang pertama makan. Jadi makanan tidak berkurang. Jadi yang pertama makan, yang terakhir makan sama dengan yang pertama, sama-sama kenyang. Kejadian seperti ini pun pernah dialami oleh siapa? Ya. Kepada siapa? Rasulullah. Maryam juga pernah mendapatkan makanan langsung dari langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mukjizatnya yang ketika dipanggil oleh seorang sahabat yang melihat Rasulullah SAW sudah tidak makan berhari-hari, dia pada saat perang Ahzab pada akhir tahun ke-4 Hijriah, seorang sahabat diam-diam menyediakan makanan untuk Rasulullah dan untuk beberapa orang saja. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 4.000 sahabatnya, ya, dan disuruh makan. Dikatakan kepada tuan rumahnya, tutuplah makananmu dan tinggalkan di sana. Jadi pada saat itu tuan rumahnya terkesima, mana mungkin makanan yang untuk 5 orang, 6 orang cukup untuk 4.000 orang. Kemudian
ketika Rasulullah sudah sampai di rumah sahabat ini, kemudian disuruhlah makan 10 orang. Mereka kenyang semuanya, keluar, dan sahabat ini terbelalak. Setelah dibuka ternyata makanannya tidak ada yang terambil sedikit pun. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga terkumpullah mukjizat zaman dulu dimiliki juga oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini masih berlanjut ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghakimi Nabi Isa alaihi salam pada hari kiamat. Jadi yang terakhir kita bahas tadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Isa atas permintaan dari Al-Hawariyin, pengikut setianya, untuk menurunkan makanan dari langit. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan makanan dari langit, tapi dengan catatan siapa yang ingkar setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih yang belum pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di muka bumi ini. Yang berikutnya insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi barangkali ada ingin bertanya, tafadhol, silakan. Silakan. Di zaman Nabi di zamannya Imam Abu Hanifah ya. Ada Hawariyun juga. Baca di mana, Pak? Bukan Hawariyun, Khawarij. Hawariyun ini pengikut setia. Yang di zaman Imam Abu Hanifah ini Khawarij. Iya. Beda antara langit dengan sumur. Ini beda. Khawarij ini kelompok yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Itu kelompok Khawarij, bukan Hawariyun. Hawariyun adalah pengikut setia, tidak dimiliki kecuali oleh para nabi. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku Ustaz. Itu mengatakan bahwa Rasul itu yang paling tidak sukses itu adalah Nabi Isa, Ustaz. Karena alasannya adalah semua pengikutnya itu mengkhianati dan akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu benar, Ustaz? Terus yang kedua, apakah Nabi Isa itu sempat berkeluarga, punya anak istri dan sebagainya, karena umurnya masih muda, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sebuah buku mengatakan bahwa Nabi yang tidak sukses adalah Nabi Isa ya. Dan Nabi Isa ini adalah Nabi yang tidak digoda oleh, yang tidak bisa digoda oleh apa? Syaitan. Sebagaimana doanya siapa? Neneknya. Siapa neneknya? Siapa neneknya Nabi Isa? Siapa kakeknya Nabi Isa? Ya, semuanya juga Ibrahim. Kakeknya yang paling dekat siapa? Hah? Imran. Imran ini ibu dari bapak dari Maryam. Jadi ketika Imran meninggal dunia, jadi ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa doanya dalam surah Ali Imran? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ali Imran ayat 36 ya. Kami berikan dia nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nabi Isa alaihissalam Nabi yang sukses. Di buku itu penilaian sukses itu apa? Yang Bapak baca di dalam buku itu penilaian sukses itu yang bagaimana? Nabi Isa, katanya Nabi Isa tadi tidak sukses. Tidak, penilaian buku itu sukses dari sisi apanya? Siapa yang bilang mengkhianat? Jadi buku itu mengatakan bahwa Hawari ini mengkhianat itu ya. Buku apa itu Pak? Kalau boleh saya tahu. Padahal mereka mengatakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari Allah. Mereka mengatakan nahnu ansarullah. Fa'amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Mereka pengikut setia. Ini perlu dilihat. Mereka menilai kesuksesan itu dari apa? Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang sangat istimewa, luar biasa. Dia lahir tanpa bapak, masih kecil bisa bicara. Bahkan Nabi yang nanti akan berhasil membunuh Dajjal. Wallahu ta'ala. Jadi perlu dilihat kembali lagi nanti kesuksesan di situ menurut apa? Apakah Nabi SAW sempat berkeluarga? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan bahwa beliau sempat berkeluarga. Jadi pada saat beliau umur 33 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam riwayat bahwa beliau sempat berkeluarga. Dan nanti akan diturunkan di akhir zaman bukan sebagai nabi, akan tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi beliau nanti ketika diturunkan, umat-umatnya yang mengingkarinya, yang mengatakan dia sebagai Tuhan, dia akan mati semuanya. Tidak diizinkan melihat Nabi Isa. Yang akan diturunkan di Manarul Bayda, di Menara Putih yang ada di Syria. Katanya nanti seperti itu dalam hadis, diturunkan di situ dan diiringi oleh malaikat-malaikat. Siapa yang memiliki keimanan akan tunduk kepada Nabi Isa. Siapa yang ragu-ragu dengan Nabi Isa ini sebagai Nabi, maka mereka tidak diizinkan untuk melihat Nabi Isa. Mereka langsung mati gitu ya. Nabi Isa alaihissalam itu akan hidup setelah itu selama 40 tahun. Jadi umat Islami dalam keadaan, umat manusia dalam keadaan tenang, banyak yang beriman ya. Tidak ada gejolak-gejolak sebagaimana sekarang. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam wafat dan mulailah terjadi krisis keimanan, kekacauan, kebrutalan, kerusakan, sehingga sampai sehancur-hancurnya tidak ada lagi orang yang menyebut kalimat Allah di muka bumi ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini. Baik. Silakan yang lain.
Sini dulu, ke kanan dulu ya. Silakan. Dijadikan hari raya ya. Di sini tidak ada hubungannya 1 Januari dengan 25 Desember, nggak ada. Jadi di sini mereka mengatakan akan kami jadikan hari raya. Tidak ada hubungannya dengan 1 Januari atau 25 Desember ya. Nggak ada sama sekali. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan makanan kepada mereka, mereka yang mengatakan akan kami jadikan hari raya, hari tempat kami berkumpul. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan hari raya yang mereka lakukan sekarang ini. Masa hari kelahiran disebut hari raya? Benar tuh hari Nabi Isa lahir tanggal 25. Tak ada sama sekali riwayat yang mengatakan demikian. Karena Nabi Isa lahir pada musim panas, bukan musim dingin. Di bawah pohon kurma, bukan di bawah pohon cemara. Jadi dari mana riwayatnya mereka? Di dalam kitab Injil juga seperti itu. Baca kitab Barnabas, tidak ada yang menyebutkan satupun di bawah pohon cemara, nggak ada itu. Yang pada saat itu katanya musim yang sejuk, nggak ada. Kurma itu berbuah pada musim panas. Baik, silakan. Oh, sudah dijawab ya. Sudah, baik. Kalau sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ingat besok. Iya, masa ketika ada setoran ini yang hadir cuma 70 orang ya. Yang setoran cuma ada 70 orang ya. Ya. Kalau ngaji seperti ini kan banyak, ada 100 berapa yang hadir sekarang. Baik. Ingat setoran besok, jadi supaya yang lain diberitahu ya. Tidak ada yang absen. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.